Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Dalam kelas fisika, kali ini Mem akan membahas mengenai materi GLBB dipercepat. Nah, tapi biasanya materi ini disajikan dengan menggunakan praktikum seperti ini. Tapi karena sekarang sedang PJJ, jadi Mem akan menjelaskannya secara virtual. Nah, mau tahu caranya? Yuk langsung aja. Alat yang diperlukan untuk menyelidiki karakteristik GLB ataupun GLBB yaitu kita memerlukan ticker timer. Ticker timer atau pewaktu ketik adalah suatu alat yang terdiri atas troli atau kereta dinamik, papan luncur, dan pita kertas yang dilengkapi pemukul getar dengan frekuensi listrik PLN yaitu 50 Hz. Atau dengan kata lain, mampu menghasilkan 50 kali ketukan dalam 1 detik. Alatnya seperti yang kamu lihat pada gambar. Nah, ticker timer ini dapat memberikan ketukan pada pita ketik dengan frekuensi yang tetap, sehingga menimbulkan jejak pada pita. Nah, jadi ticker timer berfungsi juga untuk mengukur interval waktu. Oke, kita langsung aja ya, cara menggunakan virtual lab menggunakan ticker timer. Langkah pertama yaitu kalian masuk ke dalam Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini Java Lab. Tunggu hingga ada pilihannya. Lalu kita pilih Java Lab Science Simulation. Aplikasi ini berbasis website, jadi kapanpun kalian bisa membukanya. Tidak perlu mendownload. Di handphone pun kalian bisa buka ya. Nah, ini adalah halaman utama dari Java Lab. Di sini kalian bisa lihat banyak sekali materi-materi praktikum yang dapat kita lakukan. Di antaranya materi praktikum fisika, kimia, biologi, matematika, dan teknologi. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke mekanik, kemudian kita pilih movement, lalu kita pilih ticker timer. Kita pilih yang ini ya, ticker timer. Nah, ini adalah tampilan utama dari simulasi ticker timer. Sekarang kita dapat mengubah tampilannya menjadi lebih lebar ya. Caranya kita pilih bagian yang ini. Berikutnya Mem akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi simulasi ticker timer. Yang pertama, kita dapat mengubah sudut kemiringan dengan menggeser slide yang ada di sini. Ya, semakin kita ke kanan, semakin curam kemiringannya, ya, atau semakin besar sudut kemiringannya. Hal ini pastinya menentukan kecepatan sebuah benda. Kemudian di sebelahnya ada fitur zoom. Kita dapat memperbesar hasil dari pengamatan sehingga mudah untuk diamati. Kemudian berikutnya ada zoom position, di mana kita dapat memilih posisi yang akan kita ukur atau kita analisa menjadi data hasil pengamatan. Berikutnya ada run. Run itu digunakan untuk play, tombol play pada aplikasi ini. Misalnya kita langsung pilih run, maka kereta tersebut akan bergerak. Nah, jika kita akan mengembalikan ke posisi semula, kita pilih reset. Nah, berikutnya di sebelahnya ada frekuensi, ada pilihannya ya, ada 10 Hz, 50 Hz, dan 60 Hz. Ingat, ticker timer yang ada di lab itu dihubungkan pada PLN, sehingga frekuensinya pada umumnya yaitu 50 Hz. Jadi kita bisa pilih yang bagian tengah ya, 50 Hz. Artinya dalam 1 detik menghasilkan 50 kali ketukan, atau dapat dikatakan 1 kali ketukan memerlukan waktu 1/50 second atau 0,02 second. Nah, begitu juga dengan 10 Hz.
Ya, jadi 10 Hz itu artinya dalam satu kali ketukan memerlukan waktu 1/10 second atau 0,1 second. Begitu juga dengan yang 60 Hz. Nah, dalam praktikum kita kali ini kita akan menggunakan ketiganya, kemudian kita bandingkan. Baik, langsung aja ya, kita gunakan frekuensi 10 Hz, kemudian dengan kemiringan sudut 30 derajat. Ya, kita akan mulai. Perhatikan gerak yang terjadi. Ticker timer membentuk titik seperti ini. Jika kita lihat posisinya, titik terakhir itu semakin menjauh. Itu menandakan kecepatan benda semakin besar. Bagaimana jika kita gunakan frekuensi yang 50 Hz? Kita akan reset kembali, kemudian kita gunakan 50 Hz. Perhatikan apa yang akan terjadi. Ya, kalian bisa lihat hasil ketikannya akan lebih sulit untuk kita amati. Ya, karena dalam 1 detik ticker timer menghasilkan 50 ketikan, sehingga lebih banyak titik yang dihasilkan daripada frekuensi yang 10 Hz. Bagaimana untuk yang 60 Hz? Ini nggak jauh beda ya dengan yang 50 Hz. Kita reset, kemudian kita ganti dengan 60 Hz. Maka kalau kita lihat jarak antar titiknya semakin sulit juga untuk kita amati. Kemudian bagaimana pengaruh sudut kemiringan terhadap kecepatan sebuah benda? Kita berikan sudut kemiringannya yaitu 45 derajat. Ekstrim ya sudutnya. Kita gunakan frekuensi yang 50 Hz. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Benda bergerak semakin cepat. Jarak antar titiknya semakin menjauh. Itu artinya kecepatan sebuah benda semakin cepat. Nah, untuk mencari atau menghitung nilai kecepatan sebuah benda, kita harus analisa lebih lanjut lagi. Perhatikan, saya akan zoom bagian pita ticker timer. Kemudian saya akan klik measure untuk menentukan jarak antar titiknya. Nah, di sini kalian dapat menandai titik setiap 5 titik sekali kalian tandai. Kemudian kalian hitung kecepatannya dengan cara perubahan jarak dibagi dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, langsung aja ya, kita bisa download data ini. Maka ketika kita download, hasilnya akan berupa PNG atau foto, lalu kita akan menganalisa dari hasil percobaan ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin besar sudut kemiringan sebuah permukaan, maka kecepatan benda pasti akan semakin cepat. Ditandai oleh jarak antar titik yang semakin merenggang. Ya, misalnya jika berikan lagi lebih ekstrim lagi ya, 60 derajat. Hasilnya seperti ini. Jarak antar titiknya semakin merenggang. Dari asalnya rapat menjadi semakin merenggang. Itu artinya kecepatan bertambah secara teratur. Jadi, ciri yang berikutnya, selain kecepatannya bertambah secara teratur, jarak antar titik yang dihasilkan oleh pita ticker timer itu semakin merenggang. Kemudian jika kita menghitung nilai percepatannya, yaitu perubahan kecepatan terhadap selang waktu, pasti nilainya tetap. Jadi ticker timer digunakan dalam percobaan fisika untuk mengamati karakteristik gerak suatu benda.
serta dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara jarak atau perpindahan serta kecepatan terhadap waktu tempuh suatu benda. Nah, berikutnya Mem akan menjelaskan cara menghitung kecepatan yang dihasilkan oleh ticker timer. Nah, perhatikan data hasil ketikan ticker timer yang sudah kita peroleh sebelumnya. Pertama, kita akan tandai setiap 5 titik sekali seperti ini. Kemudian kita ambil sebagai data yang pertama dan data yang kedua. Untuk data yang pertama, kita mencari kecepatannya dengan cara jarak atau perpindahan dibagi selang waktu. Kemudian kita hitung jaraknya. Di sini titiknya terlihat 5,157 dikurangi 4,3463 dalam satuan meter. Kemudian dibagi 5 kali 0,02 second. 0,02 second adalah frekuensi yang kita gunakan, yaitu sebesar 50 Hz atau satu kali ketikan 0,02 second. Kemudian karena kita membatasinya atau menandainya setiap 5 titik sekali, jadi kita kalikan 5 di sini. Kemudian hasilnya tinggal jaraknya dikurangi ya. 0,8107 meter dibagi 0,1 second. Hasilnya 8,107 meter per second. Begitu juga dengan data yang kedua. Caranya sama, yaitu jarak dibagi selang waktu. Hasilnya adalah 8,8801 meter per second. Baik anak-anak, demikianlah cara menghitung kecepatan dengan menggunakan ticker timer secara virtual. Sampai bertemu pada praktikum selanjutnya.